Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kali ini saya akan membahas tentang rancangan acak lengkap atau RAL ya. Sebelum kalian nonton, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Percobaan merupakan salah satu cara untuk menemukan sesuatu, di mana percobaan sering dirancang untuk meneliti satu atau lebih populasi. Rancangan percobaan dikenal juga sebagai rancangan lapangan. Jadi, rancangan percobaan atau rancop ini merupakan bagian dari rancangan penelitian ilmiah ya teman-teman. Suatu kondisi yang mencirikan sebuah populasi disebut perlakuan. Jenis rancangan itu ada dua. Yang pertama RAL, rancangan acak lengkap. Yang kedua RAK, rancangan acak kelompok. RAL atau rancangan acak lengkap merupakan rancangan yang paling sederhana di antara rancangan-rancangan percobaan lainnya. Keuntungan menggunakan RAL antara lain perancangan dan pelaksanaannya mudah, analisis data relatif mudah, fleksibel dalam hal jumlah perlakuan, dan terdapat alternatif analisis non-parametrik yang sesuai. Keuntungan lain dari RAL yang pertama, analisis dalam RAL ini dilakukan dengan mudah dan langsung. Yang kedua, sangat cocok digunakan untuk kondisi lingkungan, alat dan bahan, serta media yang homogen. Yang ketiga, kondisi dicapai di ruang terkontrol seperti laboratorium dan rumah kaca greenhouse. Yang keempat, tidak terdapat lokal kontrol sehingga semua sumber keragaman yang diamati hanya perlakuan dan galat. Pengertian dari perlakuan adalah suatu prosedur atau metode yang diterapkan pada unit percobaan. Umumnya, perlakuan ini merupakan faktor yang ingin diselidiki dalam suatu percobaan. Sedangkan pengertian galat atau kesalahan percobaan adalah keseragaman yang diakibatkan oleh ketidakmampuan materi percobaan yang diperlukan untuk menghasilkan perilaku yang sama pula. Jadi galat ini berguna untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh dari perlakuan. Kita ambil contoh ya. Di sini saya mengambil pada satu penelitian mutu terasi ikan sagela dengan menggunakan metode fermentasi pada parameter analisis kadar airnya. Di situ terdapat ada 3 perlakuan. Perlakuan ini merupakan faktor yang ingin diselidiki dalam suatu percobaan. Jadi T1-nya ikan sagela 25 gram, T2 ikan sagela 50 gram, T3 ikan sagela 75 gram. Sedangkan ulangannya ada 3 juga. Ulangan ini merupakan pengalokasian suatu perlakuan tertentu terhadap beberapa unit percobaan pada kondisi yang seragam. Jadi tahap pertama itu buat atau tambahkan lagi kolom untuk total dan rata-rata. Begitu pula di bagian bawahnya ya. Kita buat juga total secara umum. Langkah pertama, kalian hitung total perlakuan T1. 9,88 ditambah 9,76 ditambah 9,80 hasilnya 29,44. Setelah itu, kalian juga hitung total perlakuan T2 dan T3. Kemudian untuk mencari rata-rata T1 tinggal dibagi 3. 29,44 dibagi 3 hasilnya 9,81. Jadi setelah itu kalian juga hitung rata-rata T2 dan T3 ya. Kemudian untuk mencari total ulangan pertama, kalian tinggal jumlahkan 9,88 ditambah 15,55 ditambah 13,35 hasilnya 38,45. Begitu pula kalian harus hitung total ulangan 2 dan 3 ya teman-teman. Kemudian untuk mencari total secara umum ada 2 caranya. Jadi cara pertama itu kalian menghitung totalnya dari perlakuan. Cara kedua menghitung menghitung dari total ulangan. Jadi cara pertama itu 29,44 ditambah 45,70 ditambah 39,97 hasilnya 115,11. Kemudian kalau cara kedua total dari ulangan 38,45 ditambah 38,31 ditambah 38,35
hasilnya sama ya teman-teman. Jadi caranya ada dua ya. Kemudian begitu pula untuk menghitung rata-rata. Setelah itu kita menghitung rata-rata. Rata-rata itu ada 3 caranya. Cara pertama, kalian bisa lihat dari penjumlahan total secara umum 115,11, kemudian dibagi banyaknya data ada 9, hasilnya 12,79. Cara kedua, kalian bisa melihat dari hasil dari rata-rata per perlakuan. Perlakuan 1, 2, T1, T2 dan T3 9,81 ditambah 15,23 ditambah 13,32 kemudian dibagi dengan 3. Jadi hasilnya sama ya, 12,79. Kemudian cara ketiga, kalian bisa ambil dari data ulangan 38,45 ditambah 38,31 ditambah 38,35 kemudian dibagi dengan 9, hasilnya 12,79. Di hasil sidik ragam untuk perlakuan 3 dengan ulangan 3 seperti tabel berikut ini ya. Itu semua tadi hasil yang kita sudah hitung. Oke, sekarang kita akan menghitung derajat bebas, di mana terdiri dari DB total, DB perlakuan, dan DB galat. Perlakuan 3 dengan simbol T, ulangan juga 3 dengan simbol L. Untuk menghitung DB total, rumusnya R kali T dikurang 1, berarti 3 kali 3 dikurang 1 sama dengan 8. Terus untuk menghitung DB perlakuan, T dikurang 1. Perlakuan dikurangi 1, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Sedangkan untuk DB galat adalah DB total dikurangi DB perlakuan, ataukah T dalam kurung R dikurang 1. Jadi caranya 8 dikurang 2 sama dengan 6, atau 3 dalam kurung 3 dikurang 1 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian kita hitung jumlah kuadrat yang terdiri dari faktor koreksi, JK total, JK perlakuan, dan JK galat. Kemudian kita masuk ke jumlah kuadrat. Untuk faktor koreksi, rumusnya Y kuadrat dibagi R kali T. Jadi total secara keseluruhan di pangkat 2 dibagi dengan perlakuan dan ulangan. 115,11 di pangkat 2 dibagi 3 kali 3, hasilnya 1470,2569. Setelah itu kita menghitung JK total. Sigma dari YIJ pangkat 2 dikurang FK. Jadi semua data kita pangkat 2 kan, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Hasilnya 45,3538. Setelah itu kita hitung JK perlakuan. Jadi total dari setiap perlakuan itu kita pangkat 2 kan, kemudian dijumlahkan. Setelah itu dibagi dengan banyaknya data, berarti dibagi 3, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Hasilnya 29,44 di pangkat 2 dulu, baru 45,70 di pangkat 2 dulu, baru ditambah 39,97 di pangkat 2 dulu, kemudian dijumlahkan. Setelah itu dibagi dengan 3, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Hasilnya 45,3446. Cara menghitung JK galat, jadi JK total dikurangi dengan JK perlakuan. 45,3538 dikurang 45,3446, hasilnya 0,0092. Setelah itu kita akan menghitung kuadrat tengah, KT perlakuan dan KT galat. KT perlakuan, JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan, hasilnya 22,6723. Kemudian KT galat, JK galat dibagi dengan DB galat, 0,0092 dibagi 6, hasilnya 0,0015. Setelah itu kita masuk ke F hitung. Cara menghitung F hitung atau hitungan perlakuan, KT perlakuan dibagi dengan KT galat, 22,6723 dibagi 0,0015, hasilnya 14.786,28. Setelah masuk F hitung, kita masuk ke F tabel. F tabel perlakuan itu dilihat dari DB perlakuan dengan DB galat.
Kemudian F tabel untuk DB perlakuan 2, DB galat 6, untuk 5%-nya hasilnya 5,14, 1% hasilnya 10,92. Kaidah keputusan ada 3. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel dan alfanya 0,05 dan alfa 0,01, itu artinya berpengaruh sangat nyata. Tetapi kalau jika F hitung lebih besar F tabel hanya 0,05 saja, itu dia cuma berpengaruh nyata. Dan jika F hitung lebih kecil daripada F tabel untuk 0,05 dan 0,01 berpengaruh tidak nyata. Dan hasil dari perhitungan kita tadi itu ternyata F hitungnya lebih besar daripada F tabel, maka itu hasilnya F tabel itu artinya berpengaruh sangat nyata. Cara membaca F tabel itu, pertama kita lihat berapa DB perlakuannya. DB perlakuannya kan 2, kita ambil yang di bagian atas ya. Terus DB galatnya 6, kita ambil yang di sebelah kiri, jadi cari angka 6. Kemudian kita gabungkan 26. Di situ untuk bagian atasnya 5,14 itu artinya 5%. Untuk di bagian bawahnya 10,92 itu artinya 1%. Setelah itu kita menghitung koefisien keseragaman. Ada 2, KT perlakuan dengan KT galat. Untuk menghitung KK koefisien keseragaman, akar dari KT galat dibagi dengan rataan umum kemudian dikali dengan 100%. Jadi akar dari 0,015 dibagi 12,7900 dikali 100%. Hasilnya KK-nya 0,3616%. Semakin tinggi nilai KK, maka semakin rendah tingkat ketelitiannya. Nilai KK ini tergantung dari macam percobaan, objek, dan parameter. Ya, itulah tadi beberapa perhitungan untuk analisis rancangan acak lengkap. Sekarang, apakah Anda sudah paham dengan RAL? Untuk mengasah kemampuan kalian, yuk kita coret-coret lagi. Di sini saya kasih contoh analisis sifat kimia pada olahan tulang ikan oci. Di sini ada hasil analisis olahan untuk kadar abu, ada 4 perlakuan dan 3 ulangan. Coba kalian cari dan analisis rancangan percobaannya dengan menggunakan RAL ya. Baiklah teman-teman, thanks for watching ya. Jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan klik loncengnya ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.